Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, hari ini 1 Juli 2022 diperingati sebagai Hari Bayangkara ke-76. Salah satu yang sering kita lihat di televisi adalah para polwan yang melaporkan situasi lalu lintas di beberapa lokasi seperti tadi ya. Iya, nah tapi seperti apa ya aktivitas para polwan NTMC jika tidak berada di depan kamera? Kita akan lihat langsung dari kantor NTMC Polri Jakarta. Baik, Bribtu Cici, silakan. Dan silakan kembali ke Marvin dan Gema di studio. Baik, luar biasa sekali Bribtu Cici. Nah, Marvin dan juga Gema, saat ini saya sedang berada di ruang monitoring NTMC Polri dan di sini di ruangan ini kita bisa memantau berbagai aktivitas lalu lintas tidak hanya di DKI Jakarta saja namun juga di berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76, nah, saya akan mengajak Marvin, Gema, dan juga pemirsa ini untuk mendengar cerita di balik layar salah satu petugas NTMC Polri, tidak lain dan tidak bukan adalah Bribtu Cici. Nah, Bribtu Cici apa kabar? Halo, terima kasih Mbak Sevanya. Baik, gimana kabarnya Mbak Sevanya? Iya, baik juga. Nah, Bribtu Cici sebelumnya selamat Hari Bayangkara ke-76. Terima kasih Mbak. Ya, ini kita mau ngobrol nih soal gimana sih di balik layar teman-teman NTMC Polri yang biasa melaporkan aktivitas lalu lintas begitu, tidak hanya di lapangan tapi juga di studio seperti ini. Nah, ini bisa dibagikan dulu nggak nih ceritanya, Mbak Cici, udah berapa lama sih menjadi petugas NTMC Polri? Nah, memang saya di sini baru 3 tahun Mbak Sevanya, bergabung sama presenter NTMC Polri yang lainnya. Wah, 3 tahun tapi sudah banyak pengalaman pasti dong ya Mbak Cici. Pasti dong Mbak. Ya, Mbak Cici ini bisa dibagikan juga gimana sih awal mulanya bisa bergabung dengan teman-teman NTMC Polri? Apakah emang ini sudah jadi cita-cita atau gimana sih Mbak? Nah, memang saya dulunya bertugas di Polda Papua ya Mbak ya. Terus kemudian waktu itu ada kunjungan dari Bapak Kapolri, mantan Kapolri, Pak Tito Karnavian. Terus kemudian kami diminta untuk direkrutmen bergabung ke Korlantas Polri sebagai presenter NTMC Polri. Wow, berarti dari Papua datang ke Indonesia lalu mengabarkan informasi lalu lintas ke seluruh masyarakat Indonesia. Wow, bangga sekali pasti masyarakat Sangat Papua. Bangga. Nah, lalu nih Mbak Cici biasanya kan melaporkan itu di lapangan dan juga di studio. Nah, itu biasanya rutinitas di lapangan dulu deh. Gimana ceritanya, Mbak? Nah, kalau kami di lapangan biasanya sudah terjadwalkan akan dikoordinasi sama media center NTMC Polri untuk lokasinya. Setelah itu, sesampainya kami di lokasi, kami petugas NTMC itu harus koordinasi sama rekan-rekan atau petugas kami yang berada di lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan yang akan kami laporkan, dan juga pasti kami meminta informasi apa ambang gangguan ataupun hal-hal menonjol yang sering terjadi di kawasan itu. Berarti memang harus ada persiapan riset dulu ya, seperti Betul wartawan banget. pada umumnya. Siap. Nah, itu di lapangan. Kalau di studio itu gimana? Apakah ada persiapan yang lebih lagi atau seperti apa? Nah, ini nih bedanya nih Mbak, dengan yang di lapangan. Kalau di studio sama halnya, biasanya juga kami berkoordinasi langsung dengan tim media center atau Korlip Liputan NTMC Polri untuk menanyakan lokasi-lokasi yang akan kami bagikan. Dan sebelum kami membagikan informasi, biasanya kami sudah diberitahu duluan, ini nih nanti lokasi-lokasi yang akan dilaporkan. Dan kami pun juga mencari beberapa informasi terkait lokasi-lokasi tersebut. Karena bagi kami informasi lalu lintas ini penting sekali. Jadi selain berkoordinasi dengan koordinasi liputan, kami pun juga mencari informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas, tetapi juga bagaimana hal-hal yang menonjol di lokasi tersebut. Berarti paling pertama adalah mengumpulkan informasi dulu. Betul. Setelah valid baru dilaporkan ke masyarakat. Nah, tantangannya nih Mbak Cici, apa selama bertugas baik itu di lapangan ataupun di studio, Mbak? Nah, kalau tantangan buat saya dan rekan-rekan yang lainnya itu yang paling penting ini nih, tutur kata. Tutur kata. Iya, dan penyampaian informasi. Karena kami
akan membagikan informasi. Jadi jelas kami harus mengetahui betul bagaimana informasi yang akan kami sampaikan terkait informasi kan masyarakat ini akan lebih mendengar kepada kami ya, apa informasi yang akan kami bagikan. Untuk itu informasi yang kami dapatkan pun tidak boleh salah dan memang informasi yang benar-benar terjadi. Oke, nah itu ada pengalaman menarik, mungkin bisa ceritakan secara singkat begitu selama bertugas apa? Nah, saya punya satu pengalaman, kalau mungkin pemirsa tahu, kemarin kejadian atau informasi yang jatuhnya tol Becakayu. Oke. Nah, itu ternyata bukan terjadinya jatuhnya tol Becakayu, tetapi di situ ada proyek pembangunan. Nah, kebetulan kami itu sedang siaran langsung di Kalimalang, Jakarta Timur. Lalu kami ditelepon sama koordinasi liputan dari NTMC Polri. Mbak, tolong bergeser sama timnya ya ke lokasi ini. Soalnya ada kejadian seperti ini. Di berita sudah begini. Terus kami tibalah di kawasan itu. Kalau nggak salah kawasan Antilop. Oke. Nah, sesampainya kami di sana ternyata arus lalu lintas di situ aman, Mbak. Aman, tidak seperti yang diberitakan. Tidak seperti yang diberitakan. Setelah kami tanya sama petugas di situ, ternyata mereka melaporkan bahwa, oh Bu, ternyata itu beritanya sebenarnya tidak terjadi adanya ambrukan tol Becakayu. Ini memang ada pembangunan kereta cepat untuk arah Jakarta ke Bandung. Nah, kebetulan kami menurunkan sambungan pembatas jalur Becakayu, jalur Jakarta Bandung itu. Nah, masyarakat itu mengambil gambar dan meng-share ke media dengan keterangan bahwa telah terjadinya ambruk ini. Itu sih. Berarti ada disinformasi, namun Iya, itu betul. dengan cepat diluruskan oleh teman-teman NTMC Iya. Polri. Nah, tadi kita sudah berbicara bagaimana kehidupan Mbak Cici selama bertugas di NTMC Polri di lapangan maupun di studio. Nah, biasanya nih kalau misalnya lagi tidak bertugas, gimana sih kegiatannya Mbak Cici ini? Nah, jadi selain saya sebagai presenter, saya juga sebagai salah satu staf di Bak Ops Korlantas Polri, yang mana kalau misalnya saya tidak dijadwalkan untuk siaran, saya kembali seperti rutinitas polisi pada umumnya, yaitu mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Mungkin aktivitas pagi saya apel pagi, habis itu kembali ke ruangan untuk mengerjakan pekerjaan yang di ruangan. Nah, kebetulan nih Mbak, memperingati HUT Bayangkara, kami pun saat ini sedang melaksanakan tugas luar, yaitu bakti sosial ataupun bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Berarti memang tidak hanya menjadi petugas NTMC Polri saja, namun juga tetap ada sisi lain kehidupan ini kehidupan bekerja yang lainnya gitu. Nah, apa kemudian yang Mbak Cici rasakan selama bertugas sebagai petugas NTMC Polri ini? Nah, selama saya bertugas di sini nih, yang saya menjadi satu kebanggaan buat saya pribadi, karena saya bisa berbagi informasi untuk masyarakat, bukan hanya saja yang di Jakarta, tetapi untuk seluruh Indonesia, bagaimana pentingnya kita dalam menjaga keselamatan bersama di jalan. Oke, terima kasih Mbak Cici untuk informasinya dan sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Terima kasih juga ya Mbak Sefanya sudah berkunjung, mengunjungi kami di NTMC Polri. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara ke-76 buat Mbak Cici dan juga teman-teman petugas NTMC Polri lainnya dan juga segenap jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Thank Sukses you Mbak selalu, Sefanya. Mbak Cici. Ya, baik Marvin dan juga Gema, itu tadi perbincangan saya bersama Bribtu Cici, salah satu petugas NTMC Polri yang ada di Korlantas Polri. Saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, baik, terima kasih Zefanya Sarah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.